Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dunia Digital Marketing.com bersama saya Udi Samsudin. Kali ini saya akan membahas materi bagaimana caranya meningkatkan konversi penjualan di Instagram. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sumber traffic ya. Sumber traffic ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama jumlah follower, yang kedua tingkat interaksi, dan yang ketiga penggunaan hashtag. Oke, akan saya bahas dulu mulai dari jumlah follower ya. Sebelum saya bahas jumlah follower, saya akan jelaskan dulu apa itu traffic ya. Jadi traffic itu adalah sebuah kunjungan ya. Jadi traffic itu adalah kunjungan. Jadi kita kalau jualan di Instagram butuh kunjungan ya. Jadi seberapa banyak sih kunjungan ke Instagram kita atau ke website kita kalau misalkan kita jualan di website seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan traffic ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut mengenai pembahasan jumlah follower. Nah, jumlah follower di sini kalau misalkan kita punya akun Instagram jualan ya, saya sarankan minimal teman-teman harus mempunyai 10.000 follower ya. Kenapa di sini harus minimal 10.000? Nah, kalau misalkan minimal 10.000 follower, insya Allah akan terjadi penjualan ya. Karena di sini menurut algoritma Instagram sekarang kita cuman dikasih 10% di jam pertama ketika kita posting ya. Jadi artinya kalau misalkan contohnya kita mau posting produk kita nih di jam pertama, hanya mendatangi 10% saja dari follower kita. Misalkan kalau coba bayangkan kalau misalkan follower kita cuma ada 100, otomatis kalau kita sekali posting, otomatis itu postingan cuma datang ke 10 follower kita aja ya. Jadi cuma 10 follower kita aja yang bisa melihat postingan kita. Nah, kalau misalkan kita punya 10.000 follower, berarti sekalinya posting 1.000 dari follower kita akan melihat postingan kita. Nah, kemungkinan besar kalau dari 1.000 akun itu, kemungkinan besar akan terjadi closing ya. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih banyak penjualan lagi, otomatis kita harus lebih banyak lagi followernya, misalkan 100.000, 200.000 seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu tingkat interaksi. Nah, cara meningkatkan interaksi ini contohnya seperti ini. Jadi kita harus menggunakan foto yang berkualitas ya, sama copywriting yang berkualitas. Jadi kita jangan asal-asalan upload foto sama asal-asalan membuat copywriting. Nah, kalau misalkan kita menggunakan foto dan copywriting yang bagus, yang bikin menarik perhatian si calon buyer kita, alias akun yang alias follower kita ya. Jadi ini kemungkinan akan membuat interaksi kita semakin bagus. Contohnya nanti kalau misalnya kita posting, otomatis like-nya akan banyak, terus lagi si daya komennya pun akan ada seperti itu ya. Dan kemungkinan besar si daya share-nya pun akan terjadi banyak seperti itu. Nah, itulah yang dibutuhkan sebagai penjual online di Instagram. Kita harus menciptakan daya tingkat interaksi yang tinggi seperti itu. Oke, yang ketiganya yaitu penggunaan hashtag. Nah, penggunaan hashtag ini kalau misalkan di Google yaitu pencarian ya. Kita kalau di Google harus menggunakan keyword atau kata kunci. Nah, di Instagram pun kita membutuhkan yang namanya kata kunci. Nah, yang biasanya disebut dengan hashtag kalau di Instagram ya. Nah, misalkan kita jualan produknya skincare Trulum ya, misalkan. Berarti kita harus menggunakan hashtag mengenai produk sesuai yang kita jual. Misalkan kalau misalkan Trulum, berarti hashtagnya itu jual Trulum murah, jual Trulum di Jakarta gitu. Pokoknya hashtagnya harus sesuai dengan produk kita ya.
seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan orang-orang mencari tentang Trulum melewati hashtag, kemungkinan besar produk kita akan muncul di hashtag tersebut, di pencarian hashtag tersebut, seperti itu. Dan itu akan meningkatkan sumber traffic lewat hashtag, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua yaitu posting sesuai produk, sering diadakan diskon, dan posting manfaat serta kualitas produk kita. Nah, jadi kita harus memposting sesuai dengan produk ya. Misalkan kita jualan produk Trulum, berarti kita harus memposting itu produknya Trulum. Jangan kita memposting itu produknya sandal ataupun pakaian, itu kan tidak nyambung ya. Jadi kita harus posting sesuai produk yang kita jual, seperti itu. Nah, terus lagi sering diadakannya diskon. Nah, inilah yang bisa membuat daya tarik si calon buyer kita ya. Kalau kita sering mengadakan diskon, otomatis ini akan menimbulkan daya closing yang tinggi ya, seperti itu. Dan postinglah manfaat serta kualitas produk kita. Nah, di sini kita jangan memposting jualan melulu ya. Jadi kita sesekali harus memposting manfaat dari produk itu apa sih, terus lagi kualitas produk itu seperti apa, seperti itu. Jadi semaksimal mungkin kita harus memberitahu kepada calon buyer atau follower kita tentang produk kita. Nah, ini yang terakhir namanya konsisten. Ini yang paling penting nih teman-teman. Saya perhatikan banyak yang penjual online yang khususnya pemula ya. Mereka misalkan baru membuat akun jualan di Instagram, misalkan dia baru mengupload 10 produk misalkan. Terus habis itu mereka sudah tidak aktif lagi ya, karena merasa mereka dari 10 produk yang boleh dia upload itu tidak ada penjualan. Nah, inilah yang namanya bisnis online itu yang dinamakan butuh itu kesabaran ya, kesabaran. Jadi belum tentu kita upload seperti itu langsung closing ya. Jadi kita harus butuh yang dinamakannya konsisten. Nah, cara menjaga konsisten itu kita harus minimal setiap harinya itu kita upload satu produk ya. Minimal satu produk kita harus upload. Nah, karena kebanyakan si buyer ini kalau mau membeli produk yang di Instagram, mereka melihat akun Instagramnya dulu ya. Akunnya dia hidup enggak gitu ya. Dia sering upload tiap hari enggak. Ini yang paling penting, kita harus hidup ya, itunya akun jualan kita. Jadi sebisa mungkin kita harus upload setiap hari ya, minimal satu produk satu harinya, seperti itu. Nah, dari situlah nanti si calon buyer kita akan mulai percaya, dan dari situlah nanti lama-kelamaan mereka akan membeli produk kita, seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Segitu aja pembahasan mengenai cara meningkatkan konversi penjualan di Instagram. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.